Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdana, salah satu dosen tetap Prodi Pendidikan Matematika STKIP Darul Da'wah wal Irsyad Pindrang. Video ini adalah video pengajaran yang saya buat untuk keperluan PDD UKT-PT Serdos tahun 2025. Mata kuliah yang saya bawakan pada video pengajaran ini adalah mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas. Mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas adalah salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu dan diajarkan di semester genap dengan bobot 3 SKS. Adapun materi yang dikaji pada mata kuliah masalah nilai awal syarat batas diantaranya yang pertama persamaan diferensial, yang kedua persamaan diferensial dengan masalah nilai awal dan syarat batas, yang ketiga deret pangkat, yang keempat deret Fourier, dan yang kelima transformasi Laplace. Kemampuan akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami konsep dasar persamaan diferensial, yang kedua, mampu menyelesaikan persamaan diferensial dengan masalah nilai awal dan syarat batas, yang ketiga, mampu menyelesaikan persamaan diferensial dengan deret pangkat, yang keempat, mampu menyelesaikan suatu fungsi dengan deret Fourier, dan yang kelima, mampu menyelesaikan persamaan diferensial dengan transformasi Laplace dan transformasi Laplace inverse. Pada pembelajaran mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas ini, saya menggunakan metode ekspositori atau ceramah dan dibarengi dengan metode diskusi. Metode ekspositori atau ceramah dipilih karena dapat membantu saya sebagai dosen untuk menyampaikan materi secara mendalam dan menyeluruh dan mengendalikan kelas secara penuh. Begitupun sebaliknya, dengan metode ekspositori atau ceramah ini, mahasiswa dapat memahami materi secara mendalam dan menyeluruh. Kemudian dibarengi dengan metode diskusi karena dapat mendorong keaktifan dan kemandirian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk sistem penilaian yang saya gunakan berdasarkan pada pertimbangan. Yang pertama, partisipasi sebesar 30%. Yang kedua, kuis sebesar 10%. Yang ketiga, tugas sebesar 10%. Yang keempat, ujian tengah semester sebesar 20%. Dan yang kelima, ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, indikator penilaian dari kelima sistem penilaian yang saya gunakan yaitu yang pertama, partisipasi. Dinilai dari kehadiran mahasiswa selama perkuliahan dan keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, kuis dinilai dari ketepatan waktu dan ketepatan penyelesaian masalah. Yang ketiga, tugas dinilai dari kesesuaian dengan instruksi, kreativitas dan orisinalitas, dan ketepatan dalam proses penyelesaian masalah. Yang keempat, ujian tengah semester dinilai dari penguasaan konsep atau ketepatan jawaban secara tertulis. Yang kelima, ujian akhir semester dinilai dari penguasaan konsep dan ketepatan jawaban secara tertulis. Baik, terakhir saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah masalah nilai awal dan syarat batas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, perlu kita syukuri ya. Hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan hari-hari kita salah satunya yaitu mengikuti mata kuliah masalah nilai awal
dua benda logam yang sedang dipanaskan. Suhu berubah terhadap waktu. Dan kita tahu pada waktu T sama dengan 0, suhu benda adalah 20 derajat Celcius. Selain itu, suhu pada ujung benda dijaga tetap 100 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memodelkan suhu benda tersebut? Dan juga, apa peran kondisi awal dan kondisi pada batas ujung benda dalam model matematika tersebut? Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, untuk memahami konsep masalah nilai awal dan syarat batas. Yang kedua, mampu menentukan penyelesaian khusus dari persamaan diferensial dengan menggunakan informasi nilai awal dan syarat batas. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah masalah nilai awal. Ada yang sudah ada bayangannya terkait apa sih sebenarnya itu masalah nilai awal dan juga masalah syarat batas? Belum. Nah, kalau itu sekarang silahkan buka HP-nya, searching terkait masalah nilai awal dan masalah syarat batas. Silahkan searching. Sudah? Masalah nilai awal itu merupakan persamaan
sudah paham ya dengan contoh yang diberikan? Sudah. Begitu kita lanjut ke contoh terkait masalah syarat batas. Oke, ini persamaan misalnya. Kemudian diberikan masalah awal atau syarat masalah awal ya, syarat batas untuk saya Y0 sama dengan 2 dan Y/2 sama dengan 1. Dengan menyelesaikannya sama dengan contoh pada masalah nilai awal ya. Terlebih dahulu temukan solusi umum dari persamaan diferensial yang diberikan, kemudian substitusikan syarat batas yang diberikan. Nah, silakan cari solusi umum persamaan ini. Silakan. Sudah? Sudah. Iya, berapa? X sama dengan Tuh. Jadi solusi umum persamaan diferensial di atas adalah berapa? X sama dengan Oke. C1 cos X C1 cos X ditambah C2 sin X ditambah C2 sin X ditambah X. Bagaimana dengan yang lain? Jawabannya sama? Sama ya. Nah, kemudian ketika sudah menemukan solusi umum persamaan diferensialnya, substitusi syarat awal yang diberikan. Yang pertama adalah ketika Y-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 0, maka persamaannya adalah YX sama dengan Y sama dengan ya, maksud saya Y sama dengan C1 cos X. X-nya berapa? 0. Ditambah C2 sin X-nya berapa? 0 ditambah X atau 0. Nah, sekarang Y-nya ini kan berapa? Y-nya adalah 2. 2 sama dengan C1 cos 0. Cos 0 berapa? 1. C1 dikali 1 ditambah C2 dikali sin 0 berapa? 0. Tambah 0. Berarti C1 sama dengan 2. Berarti C1 sama dengan 2. Paham? Lanjut ketika Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan pi/2. Berarti kan pi itu adalah 180 derajat. Bagi 2 berarti 90 derajat. Y-nya sama dengan 1, C1 cos berapa cos? 90. Oke, ditambah C2 sin 90. 90 ditambah pi X ya, berarti pi/2. 1 sama dengan C1 cos 90 itu berapa? 0. Oke. Dikali 0 ditambah C2 sin 90 itu berapa? 1. Ditambah pi/2. Atau C1 sama dengan sisa pi/2 1 dikurang pi/2. Sudah? Sudah. Nah, jadi kita menemukan dua nilai. Ini C2 ya, maaf. C2 pada saat tadi C2
kecil. Kemudian saya akan memberikan kuis untuk dikerjakan bersama-sama. Silakan bentuk kelompoknya. Integral dy itu sama dengan y. Integral dari cos x dx itu adalah sin x tambah c. Maka kita peroleh solusi umum. Nah, kemudian kita substitusikan y0 sama dengan 4 ke solusi umum, di mana y sama dengan sin x tambah c. Nah, y-nya di sini tadi itu adalah 4. Kemudian sin 0, kan x-nya itu adalah 0 tambah c. Maka kita peroleh nilainya itu sama dengan 4. Jadi solusi khusus masalah nilai awal adalah y sama dengan sin x tambah 4. Bagaimana yang lain? Sama ya? Berikan aplaus dulu. Ya. Itulah tadi presentasi dari kita. Kemudian untuk saat ini pasti kalian sudah paham apa itu masalah nilai awal dan syarat batas. Paham ya? Jadi apa itu masalah nilai dan syarat batas? Itu, ayo silakan. Jadi masalah nilai awal syarat batas itu merupakan